Seorang advokat yang berdomisili di Jakarta Barat, Arjana Bagaskara Sholihin, melayangkan gugatan ke PT UN. Pihak tergugat dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewo, dan Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto. Isi gugatan mengatakan bahwa pemerintah lalai dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Arjana Bagaskara Sholihin. Hal pertama yang bisa saya simpulkan dalam hal ini adalah latar belakang pendidikan, gelar pendidikan, dan profesi seseorang tidak menjamin seseorang itu memiliki literasi yang bagus. Dan Anda, Arjana Bagaskara Sholihin, saya katakan literasi Anda minus. Saya juga ingin menegaskan saya tidak takut kepada siapapun dan saya juga tidak takut kepada Anda, Arjana Bagaskara Sholihin. Selagi apa yang saya sampaikan ini adalah data dan fakta. Arjana Bagaskara Sholihin. Dalam sejarah di Republik ini, pemerintah Indonesia pernah menetapkan 3 bencana daerah menjadi bencana nasional. Saya beritahu kepada Anda, Arjana Bagaskara Sholihin. Pada tanggal 12 Desember 1992 di Pulau Flores terjadi gempa yang kemudian tsunami setinggi 20 meter. 2.000 lebih tercatat korban jiwa, kerusakan parah dan alami kelumpuhan total. Sehingga Presiden Soeharto dengan Kepres nomor 66 tahun 1992 menetapkan bencana gempa bumi dan tsunami di Flores sebagai bencana nasional. Kemudian yang kedua pada tahun 2004 terjadi gempa dan kemudian tsunami yang melanda Provinsi Nangro, Aceh, Darussalam, dan sebagian Sumatera pada 26 Desember 2004. Sehingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Kepres nomor 112 tahun 2004 dan menetapkan bencana tsunami tersebut sebagai bencana nasional. Dan kemudian Presiden Jokowi mengeluarkan Kepres nomor 12 tahun 2024 menetapkan penyebaran pandemi COVID-19 sebagai bencana non-alam, sebagai bencana nasional karena penyebarannya menyeluruh di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Dan Anda juga harus mencari tahu, Arjana Bagaskara Sholihin, bahwa ketika terjadi gempa bumi lalu tsunami di Palu, pemerintah Pak Joko Widodo tidak menetapkan status bencana yang terjadi di Palu dan juga di Nusa Tenggara Barat di tahun 2018. Gempa yang kemudian memicu tsunami di Palu dan juga gempa bumi di NTB sebagai bencana nasional. Karena apa? Yang paling penting di sini bukan soal ditetapkannya atau tidak bencana yang terjadi di daerah sebagai bencana nasional, bos. Tetapi bagaimana sinergi pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dan kabupaten kota bersinergi dalam tanggap darurat pasca bencana. Hal itu menyangkut pembagian bantuan logistik bahan makanan, tempat penampungan dan pengungsian, dan juga kedepannya pasca bencana adalah recovery dan rekonstruksi fasilitas umum, infrastruktur, dan rumah-rumah yang menjadi korban bencana. Itu direkonstruksi, direcovery. Arjana Bagaskara Sholihin, saya ingin mengingatkan kepada Anda, mungkin Anda sudah termakan dogma atau juga pemahaman dan sekaligus isu. Jika sebuah bencana yang terjadi di daerah tidak ditetapkan sebagai bencana nasional, maka tidak akan keluar dana APBN. Anda benar-benar menunjukkan kualitas Anda sebagai manusia yang memiliki profesi sebagai advokat. Sekali lagi saya tegaskan kepada Anda, Arjana Bagaskara Sholihin, saya tidak pernah takut kepada siapapun selagi yang saya sampaikan itu adalah data dan fakta. Pada peristiwa bencana alam yang terjadi di Nusa Tenggara Barat, meskipun tidak ditetapkan statusnya sebagai bencana nasional, pemerintah pusat
menggelontorkan dana APBN senilai 985,8 miliar untuk penanganan gempa di Lombok. Ya. Pemerintah telah mencairkan dana sebesar 985,8 miliar untuk penanganan kedaruratan dan kemanusiaan akibat bencana gempa bumi di Lombok yang terdiri dari 557,7 miliar melalui BNPB dan sebesar 428,1 miliar melalui kementerian dan lembaga. Artinya apa? Meskipun tidak ditetapkan statusnya sebagai bencana nasional, tetapi apa tanggap darurat dan sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Begitu juga dengan bencana gempa dan tsunami di Palu. Pemerintah kucurkan 1,9 triliun dana hibah pembangunan rumah korban gempa Palu. Dan mungkin Anda yang minus literasi, pemerintah Prabowo menyetujui anggaran bantuan pembangunan rumah-rumah yang rusak akibat bencana senilai 60 juta rupiah per rumah yang menjadi korban. Masalahnya lagi bukan terletak pada ditetapkan atau tidak bencana yang terjadi di daerah sebagai bencana nasional, bos, tetapi bagaimana sinergi pemerintah pusat dan pemerintah provinsi atau kabupaten kota dalam tanggap darurat, dan selanjutnya berikutnya ke depannya adalah recovery dan rekonstruksi infrastruktur, fasilitas umum, fasilitas kesehatan, dan juga pembangunan kembali rumah-rumah warga yang terdampak bencana alam yang terjadi di sebuah daerah. Arjana Bagaskara Sholihin, Anda juga bisa dituntut dan digugat sebagai pihak yang menambah beban kerja pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Yang Anda ganggu, Anda tambahi bebannya ketika saat ini fokus tanggap darurat dan kedepannya nanti recovery dan rekonstruksi infrastruktur yang luluh lantak akibat bencana dengan gugatan Anda, Arjana Bagaskara Sholihin. Apakah Anda mewakili mendapat kuasa dari masyarakat di daerah terdampak bencana? Anda mengatakan mewakili aliansi masyarakat sipil. Masyarakat mana yang Anda wakili untuk melakukan gugatan kepada Presiden Prabowo Subianto, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewo, dan Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto? Berapa yang menguasakan kepada Anda, Arjana Bagaskara Sholihin, sehingga Anda mengajukan gugatan ke PT UN terhadap Presiden Prabowo Subianto yang dianggap lalai menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007? Anda perpanjangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang juga menyampaikan hal yang sama yang disampaikan oleh Sekjen partainya, Hasto Kristianto, yang mendesak kepada pemerintah Prabowo Subianto untuk sesegera mungkin menetapkan status bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai bencana nasional. Pertanyaan saya yang terakhir kepada Anda, Arjana Bagaskara Sholihin. Apakah menurut Anda ketika bencana yang terjadi di Provinsi Nangrau, Aceh Darussalam, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak ditetapkan sebagai bencana nasional, apakah dalam pandangan Anda sebagai seorang advokat, pemerintah pusat tutup mata atau lalai menjalankan kewajibannya sebagai pengampu tertinggi pemerintahan di Republik ini? Yang bermasalah itu adalah literasi Anda, yang bermasalah itu adalah pola pikir dan mindset Anda. Kesimpulan saya yang pertama saya sampaikan lagi, profesi, latar belakang pendidikan, gelar seseorang tidak menjamin seseorang itu memiliki literasi yang bagus. Dan Anda, Arjana Bagaskara Sholihin, Anda termasuk generasi minus literasi. Saya Ngurah Erlin Punarbawo, Buleleng Bali, garis terdepan dalam gerakan Berani Nusantara, Gibran.